Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa untuk video kali ini. Nah, dalam video yang singkat ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya ataupun sahabat dua sudut pandang untuk mengamati diskusi yang menarik satu antara ajaran samawi atau ajaran agama langit dan satunya lagi ajaran pagan ya. Nah, ajaran pagan ini diwakili oleh Ibu Karyana. Dia seorang apologet baru ya, tetapi dia istilahnya mengatakan bahwa orang tuanya dia adalah seorang pendeta juga. Ibu Karyana ini mungkin ya seperti kita tahu ya, kebanyakan oten itu kan ngeyel. Oten itu selalu berasumsi, menerjemahkan apa yang dibaca, kemudian terjemahkan sendiri dengan gaya akal mereka sendiri itu. Padahal sudah jelas dalam Bible-nya sendiri sudah tertulis dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, tapi masih diartikan lagi. Sehingga apa yang ditanya kadang-kadang, ya begitulah. Kita kan tahu kalau oten menjawab selalu muter kayak gasing gitu ya. Nah, di sini kita akan tahu. Simak aja diskusi yang menarik, yaitu ajaran pagan melawan ajaran samawi. Saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan diskusi ini. Jadi Raja Damai ya, yaitu Tuhan, anaknya Bapa, baru ke nabi-nabi. Jadi nggak ada nabi langsung ke Allah, nggak ada nabi langsung ke Allah, ke Bapa, nggak ada. Harus akulah jalan, tidak ada yang sampai kepadanya tanpa aku, kata anak. Kita selalu memandang dia sebagai manusia yang lahir. Di situ kelirunya semua kita sesat. Ya, itu Aku pemikiran sepakat nggak, bukannya. Pak Josman? Sepaham nggak dengan aku? Bisa. Paham nggak? Sebentar. Enggak. Itulah Jadi makanya. kita sama dengan merendahkan Allah. Kalau kita bilang Nabi langsung kepada Allah, kita merendahkan. Allah tidak mengenal nabi-nabi. Sebentar, Ibu. Allah Sebentar. hanya mengenal anak. Jelas ya? Jelas. Saya Terus tambahkan. Ibu, Silakan. Sekali lagi, lalu kita kalian sedikit lagi. berdua lah yang ngobrol lah. Ya udah, yang penting ada yang ngomong. Lanjut. Sebentar. Saya tambahkan sedikit lagi. Itulah makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Logos itulah jadi pengantara antara Allah Bapa sebagai sumber ciptaan dan manusia atau makhluk ciptaan lainnya. Logos itulah jadi apa? Tangannya untuk berhubungan dengan apa? Umat-umatnya. Itu jawaban saya. Terima kasih Kang Chan, Kang Dito, Kang apalah namanya, lupa lagi aku. Ya. Ya, Pak Josman Benar. benar jawabannya. Gini Saya Bu dukung, Karyana. Pak. Gini Bu Karyana, kita nggak bisa tuh memaksakan pemikiran pribadi di publik untuk kita ikuti. Maksudnya untuk kita mengajak orang lain mengikuti. Betul. Ya. Dalam diskusi ini kan setiap argumentasi pasti ada butuh pertanggungjawaban. Iya betul. Makanya kita berbicara sesuatu, ada dalil yang kita sampaikan. Bukan tentang representatif. Iya. Itu atau multitafsir. Kalau kita bicara di publik, kita punya multitafsir, nanti diserang sama orang internal maupun eksternal. Memang Kang Dito 10 tahun lagi Kang Dito baru bertobat, baru mengerti ini. Aku pastikan itu. 10 tahun lagi baru Roh Kudus bekerja di hatinya. Ya itu kan. Nah, jadi kayak ilmu spiritual ini nggak bisa nih digambarkan dengan teori. Nggak bisa. Spiritual itu ya jadi dukun lah berarti Bu ini. Ada guru spiritual bisa. Roh yang bekerja, roh yang bekerja. Kalau bahasa umumnya bahasa sederhananya ya dukun gitu kan. Ya kan? Nah, ilmu lah iya dong, kalau bahasa umumnya di kampung itu. Wah, ini Bu Karyana orang pinter. Nah, gitu kan, pinter spiritual, ngusir setan. Nah, tapi gini Bu. Ada Roh Kudus yang menuntun. Nah, ya kalau kita ujilah roh yang di setiap orang. Kita uji roh di setiap orang. Oke, kalau ku tanya sama Bu Karyana, 7 roh yang dimaksud itu seperti apa gambarannya sesuai kitab Wahyu? Panjang ceritanya.
Bukan, saya bertanya saja. Sesuai dengan kitab Wahyu, di situ dikatakan Wahyu pasal 5 nomor 6. Seperti anak domba yang disembelih, ini kan, bertanduk 7, bermata 7. Apakah itu roh Theos? Ngeri loh, Bu. Kalau kita berbicara tentang roh, Di mana ya itu, kan? Kang Dito? Wahyu 5 nomor 6. Ah, biar kita bahas itu. Udah, Nah, boleh. Tapi Wahyu gini 5 loh, ayat 6. tadi itu kan terkait dengan Yesus dikatakan bukan logos yang jadi manusia, bukan Theos yang jadi manusia, tetapi Melech Elohim yang jadi Malah manusia. Yahweh. Malah Yahweh yang jadi manusia. Ini konsep baru gitu, tapi menurut pemahaman Pak Jospen. Tapi enggak apa-apa. Cuman Bu Karyana setuju atau tidak bahwa Yesus itu malaikat, bukan Tuhan. Bukan pula firman Tuhan. Iya, Setuju nggak? begini Kang Dito. Dia adalah anak Allah. Arti malaikat sebenarnya nggak cocok dibilang malaikat. Kenapa? Utusan. Makanya Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi utusan, Dia utusan, betul. apostel, angel. Iya. Kok angel? Angel kan angelos, utusan. Malak. Angel itu bisa dilihat nggak? Itu kan bahasa Inggris, angel. Ya, angelos itu bisa dilihat nggak, Pak? Ya, bisa lah. Oh, bisa. Bisa. Ada yang pernah melihat malaikat? Malaikat itu Yang bukannya tidak bisa Roh Kudus dilihat. itu? Semuanya bisa dilihat. Bukan, Walaupun bukan. menunjukkan diri. Salah, Hanya salah. Yang ada di Bapa. Bapa sumber Roh Kudus. Dan dia memberi kepada anaknya, dan anaknya memberikan kepada malaikat-malaikat. Jadi tidak pernah Bapa langsung memberi Roh Kudus kepada orang. Kepada nabi tidak pernah. Tidak pernah. Oke, Pak Ustadz. Jadi terlalu Ustadz Tata. tinggi, Sebentar, izin. terlalu tinggi Allah itu, terlalu tinggi Bapak itu. Ya, coba dulu. Cak Tata, Ustadz Tata monitor. Ustadz. Ustadz Tata monitor, Ustadz Alif. Oke, masih saya lanjutkan berarti. Oke, teman-teman di bawah ya, sambil kalau diberikan ke Ustadz Tata, kalau sudah on fire, udah on mic, saya silent. Ya, izinkan ya. Baik. Kalau tadi merujuk kepada Wahyu 5 nomor 6 adalah rupa dari yang bertanduk 7 dan bermata 7. Itu dikatakan adalah Roh Theos atau Roh Kudus. Anda setuju atau tidak? perhatikan baik-baik ayatnya, Wahyu 5 ya, Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 6 ayat berapa? Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Nah, begini. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh yang diutus ke seluruh bumi. Jadi perhatikan baik-baik. Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itu satu paket itu ya. Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7. Jadi anak domba itu seperti satu telah disembelih, 2 bertanduk 7 dan bermata 7. Jadi anak domba itu siapa itu yang bertanduk 7 dan bermata 7? Itulah ketujuh roh Allah yang Theos, Roh Theos, jangan iya, Roh Allah. roh Theos. Nah, Roh Theos di situ Roh Kudus atau bukan, Pak Jospen? Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya, sabar dulu, pertanyaan saya. Roh Theos itu Roh Kudus bukan? Roh Kudus itu adalah Roh Yesus itu sendiri. Pertanyaan saya, Roh Theos itu Roh Kudus atau bukan? Ya, roh Theos itu adalah Roh Kudus, ya. Iya, betul. Nah, jadi bentukannya Roh Kudus yang bisa dilihat, kepalanya kambing atau domba, matanya 7, tanduknya 7, betul? Itu perumpamaan Kang Dito. Enggak, saya lah, kan di situ tulisannya ya itu loh. Kayak mana?
perlu di Ya, perlu itu. itu begini cara menafsirkannya, Kang Dito. Cek sebentar ya. Sebentar saya cari dulu itunya referensinya. Saya sih menanggapi Bu Karyana tadi, tapi tidak apa-apa karena Bu Karyana mengatakan melihat Roh Kudus katanya. Terus kalau Anda gambarkan di situ Roh Kudus adalah Yesus, oh Yesus mengerikan banget itu. Kalau matanya 7, tanduknya 7, lehernya setengah disembelih, kayak mananya? Jangan, makanya pembahasan kitab Ya, Wahyu itu. sebentar. Perhatikan. Nah, ini Gimana? anak domba, ya anak domba. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Ini mengidentifikasikan Yesus sebagai anak domba. Jadi anak domba dalam Wahyu 5 ayat 6 itu diidentifikasikan sebagai Yesus, lambang dari simbol lambang Yesus ya. Nah, kemudian yang tersembelih itu ya, yang tersembelih. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi anak domba yang tersembelih itu adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Salah, Pak. Sebentar. Iya, entah salah, entah. Sebentar. Entah salah pun itu urusan. Sebentar. Yang dipenggal itu Yohanes Pembaptis. Sebentar. Entah salah pun itu urusan belakangan lah itu. Pokoknya yang bisa saya jawab itu urusan Alkitab, menerangkan Alkitab. Itu jawaban saya. Nah, sebentar. Nah, terus itu ya. Terus lanjut. Tanduk yang bertanduk 7. Apa itulah lambang tanduk? Nah, tanduk kalau dalam Mazmur 18 ayat 3 dikatakan begini, ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi tanduk melambangkan keselamatan atau kuasa, ya. Makanya bisa menanduk karena itu menunjukkan kuasa. Nah, bertanduk 7 artinya kesempurnaan, melambangkan kesempurnaan kuasa. Makanya dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini menjelaskan apa? Makna dari tanduk itu sebagai otoritas yang penuh, bahwa dia berkuasa penuh di surga dan di bumi. Jadi sempurna. Nah, kemudian 7 roh. Perhatikan, kenapa dibilang 7 roh? Dalam Yesaya 11 ayat 2 ada 7. Pertama, Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan 1 akan ada padanya. Yang kedua, roh hikmat. Yang ketiga, pengertian. Yang keempat, roh nasihat. 5, keperkasaan. 6, roh pengenalan. Yang ketujuh, takut akan Tuhan. Jadi, di dalam Yesus itu ada roh Tuhan, akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Roh Tuhan, kau takut sama Tuhan. Gimana cerita? Dengarkan dulu. Ya, nanti lihat belakang kita bahas. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi itu jawaban saya. Roh Tuhan, kau takut sama Tuhan. Gimana sih? Di mana takut? Berarti betul Yesus bukan Tuhan. Gampang kok. Roh di sini roh takut akan Tuhan gitu. Bukan berarti takut seperti yang kau pikirkan, Mbak. Arti takut akan Tuhan di sini itu adalah bukan berarti takut sieun, bukan bahasa Sundana sieun atuh. Anjen mah gimana sih? Sebentar, saya ambil bahasa Sundanya artinya. Sebentar. Saya ambil bahasa Sundanya. Apa arti takut akan Tuhan? Yesaya 11 biar kau ngerti lah langsung karena tadi bilang 7 roh ya. Itu adalah di Yesaya 11 ayat 12. Salah itu. ya urusanmu. Salah itu ngarang itu Bible mengambil apa dari Yesaya 11 kan, roh Tuhan akan adanya. Ini materi saya dulu di Pacitan ini. Roh Tuhan akan adanya roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Betul? 7 betul? Iya, 7. Iya, itu bukan ke sana. Kalau di Yesaya itu ada 8. Ngawur aja. Kenapa coba ayat di Yesaya ada 8? Coba satu lagi apa? Gak ngerti kalian.
Yesaya itu ada 8 yang saya bocori ya sedikit ya. Roh keadilan. Nah, ini jawabannya. Saya kasih tahu Jospen pelan-pelan, jangan kasih tahu bukan Bunda Karina ya. Cicing heula. Roh keadilan. Cicing jempling heula. Gandeng wae. Nah, Yesaya 11 ayat 2, BIMK ya menulisnya begini. Kuasa Tuhan akan membimbing dia, menjadikan dia berbudi dan bijaksana, cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya, mengenal kehendak Allah, dan ini BIMK, takwa kepadanya. Itu versi bahasa BIMK. Kemudian kalau bahasa AYT sama ya, hanya BMK. Roh takwa akan dia. Itu jawaban saya. Makasih. Jadi takut akan Tuhan itu adalah ketakwaan. Itu jawaban saya. Jadi di Yesaya ada berapa roh? Artinya bukan berarti banyak. Di Yesaya ada berapa roh yang benar? Kan situ udah ditulis. Yesaya 11 ayat 2. Iya kan kalian ini mengutip Bible kitab sucinya orang Yahudi, nggak apa-apa lah, biasa kalian comot-comot. Nah di Yesaya ini ada roh, ada 7 atau 8? Begini Kang Baal. Satu roh itu nggak ada 7, cuman enggak tadi bilang roh Tuhan ada 7. Iya, dangu kenela tuh. Bukan 7, artinya 7 itu artinya kesempurnaan. Iya, ini kurang sempurna. 7 ini kurang sempurna. Kau mengutip Yesaya, maksud saya. Kok sabar dulu Jospen. Kau mengutip Yesaya 11 nomor 2 kan gitu. Kan saya mengajar di sana. Ini salah, dia bilang di Wahyu ini salah, saya bilang. Itu sabar dulu. Itu harus direvisi. Sebentar. Nah, aduh. 7 mata. Sebentar. 7 mata. Nah, 7 mata ini Zakaria 4 ayat 10. Sabar dulu, Sal Jospen, jangan lari-lari. Ini berbicara ini Kang Dito tadi. Ya, cicing heula. 7 roh. Anda bilang mengutip Yesaya 11 nomor 2. Ya sabar dulu lah, gantian. Ternyata Anda ini adalah roh kesempurnaan, ada 7 tadi, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh akan takut akan Tuhannya 7 nih. Ya diam dulu aku. Nah, Anda bilang kesempurnaan itu ternyata tidak sempurna, cacat, masih kurang 1. Gampang kok. Apa yang kurangnya Baal? Kamu kok pinter? Yesaya ini berbicara tentang 8 roh, yaitu roh keadilan juga ada di sana. Kenapa kalian comot-comot ayat ke Yesaya? Nggak nyambung artinya. Gampang kok. Ada roh keadilan. Gandeng pisan. Ada 8. Berarti Wahyu itu bohong kalau mengutip Yesaya. Jadi itu hanya kutip-kutip ngambil Yesaya, padahal bukan dari situ. Seharusnya kalian jelaskan sendiri Bible Anda, jangan ngutip Yesaya. Kalau Yesaya ada 8, kenapa kau diambil 7 saja? Kan korupsi kau. Arti 7 mata ya, arti 7 mata. Sebab siapa yang memandang hina, Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Jadi artinya kemampuan Yesus untuk melihat seluruh dunia, ya. Walaupun dia ada di surga, seperti kata Galatia 4 ayat 6 ya, Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi anak domba yang tersembelih itu adalah roh Yesus yang ada di hati kita. Itu adalah gambaran bagaimana kuasa Kristus, walaupun dia secara fisik ada di surga, di langit sana bersama Bapa di surga, tetapi rohnya itu berada di seluruh dunia untuk mengawasi umat-umatnya. Itu jawaban saya. Terima kasih Kang Baal, diberikan kesempatan. Ya, memang gitu teman-teman. Jadi di situ menunjukkan bahwa Yesus ini manusia, bukan Tuhan. Karena bagaimana Yesus Tuhan, dia akan punya roh takut kepada Tuhan. Ini materi saya ini. Materi saya ya hafal itu. Makanya di sini berbicara tentang Yesus ini sejatinya bukan Tuhan, gampang kok itu. Ini berbicara tentang roh kebenaran yang ada pada dirinya. Jadi roh-roh kebenaran ini adalah sifatnya pada manusia, ya manusia utusan Tuhan. Ini makanya kalau Roh Kudus ini bukan roh kebenaran. Roh Kudus bukan roh kebenaran, roh kebenaran bukan
Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini datangnya dari Tuhan, yaitu malaikat. Kalau roh kebenaran itu adalah roh yang ada pada diri manusia yang diutus Tuhan. Jadi yang diutus Tuhan ini Kok seperti mundur-mundur contohnya, aja si Bal ini, mundur-mundur si Bal ini, mundur. Orang maju ke depan, dia mundur ke belakang, mana bolak-balik mundur terus. jadi gini, ini materi saya ini sebenarnya. Jadi gini, izin sedikit ya. Jadi yang di sana ada roh kebenaran. Ini tidak berbicara Roh Kudus ya teman-teman. Inilah roh kebenaran, roh Tuhan yang diberikan kepada manusia utusan Tuhan, yaitu para nabi, yaitu termasuk Yesus. Di dalam diri dia ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, tidak mungkin dia punya roh takut kepada Tuhan. Masa Tuhan takut sama Tuhan? Ini kan tidak betul. Nah, selain itu saya tambahkan, dia selain punya ketujuh sifat-sifat, ini kan sifat roh artinya ya, sifat ini kan sifat hikmat, pengertian, ini sifat. Bukan ada 7 nempel, tapi sifat rohnya di sana itu seperti itu. Ini ada roh keadilan juga pada diri mereka ini. Jadi kalau ini berbicara secara umum kepada semua manusia utusan Tuhan, Musa, Daud, Yakub, Yesus maupun Nabi Muhammad punya sifat-sifat seperti ini. Gampang kok sekalian ini. Gampang. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan, karena di sini dia punya sifat takut akan Tuhan. Begitu kok. Oke, lanjut ah. Biarlah penonton yang menilai. Ini nggak bisa sulap-sulap, harus Roh Kudus yang bekerja di hati masing-masing. Terserah penonton. Ketika Stefanus dilempari pakai batu, ini dilempari dengan hujatan-hujatan, jeder, karyana, tipu-tipu, malu, segala macam. Terserah. Itu sama dengan batu yang melempar Stefanus, sama dengan kata-kata kalian yang melempari orang yang memberi kebenaran. Jospan mengeluarkan kebenaran, kalian tolak, terserah. Yang penting beritakanlah kebenaran itu sesuai dengan firman yang ada di Alkitab. Mau menolak atau menerima itu. Kemana Kang Dito? Ustaz Tata kemana? Terima kasih. Kang Alip? Iya mas, belum belum standby. Oke, gini loh maksud saya buat teman-teman ya, untuk kita edukasi bahwa kita tidak buta akan membaca dalil. Ibu Karyana bilang Roh Kudus itu menyertai mereka. Makna dari Roh Kudus ternyata memang roh Theos. Penuntun Kang Dito, penuntun bagi yang mau. Sedikit Bung Karyana, sebelum saya mute tadi terlanjur ya bicara roh-roh gitu kan. Ini Kang Dito sedikit. Jadi tentang roh-roh yang tadi yang disampaikan tadi itu ada 8, itu berarti di Wahyu itu bukan bicara tentang Yesaya teman-teman. Kalau bicara si Yesaya kita harus jujur, di Yesaya ini ada 8. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tetapi poinnya di sana, roh-roh itu, sifat-sifat roh ini, dia kan rohnya pasti satu lah. Tapi dia mempunyai sifat-sifat seperti itu. Perkasa, bijaksana, kasih, dan lain-lain. Ini adalah utusan Tuhan. Nah, dikatakan di ayat lain, bukankah semua roh-roh, lihat, jama nih ya. Ada nih, silakan Anda cek. Saya tidak akan kasih ayatnya karena memang saya ajari Anda untuk mencari ya. Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani? Nah, lihat, saya ulangi ya. Anda catat saja, Anda cari, nanti saya ajari. Jadi sini, bukankah ini materi saya loh ini di sana, perhatikan pendeta nangis, pastor nangis. Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani, yang diutus melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Jadi roh-roh ini memang untuk melayani gitu, bukan jadi Tuhan. Untuk melayani apa? Untuk memperoleh keselamatan. Gampang kok sebenarnya. Anda cari sendirilah ayatnya. Ya, saya suapi terus, Anda nggak pintar-pintar nanti. Gitu ya. Jadi di sini berbicara roh-roh jamak artinya ya. Tapi sebenarnya roh itu satu, tapi sifat-sifat rohnya itulah yang disebutkan tadi. Itu macam-macam jenis-jenis roh. Ada mulai. Lanjut. Tapi satu roh, saudara, roh itu satu. Ya, roh penuntun. Oke, lanjut. Yang 7 roh itu hanya mengatakan sifat-sifat tentang roh itu. Benar. Roh itu satu. Benar. Penyayang. Beda. Gantian saya bicara, dengarkan baik-baik. Wahyu pasal 5 nomor 6. Di situ ada kalimat yaitu roh Theos. Jangan dipelintar-pelintir lagi kemana-mana. Roh Kudus itu roh Theos yang melayang-layang. Kejadian pasal 1 nomor 2. Betul? Jadi dalam teologi tunggal. Salah Kang Dito salah.
Salah. Baca sebentar. Baca baik-baik ayat itu Kang Dito. Perhatikan. Dengarkan. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Siapa itulah? Itulah seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk Ya tujuh. jangan diputar-putar balik dalilnya, baca yang benar, jangan diputar-putar. Coba baca yang benar dalilnya. Jangan yang Oke, di belakang dibaca kemudian menjadi depan, itu namanya mengotak-ngatik. Ya, cara Baca baca yang oke. betul. Perhatikan Baca baik-baik. yang betul. Seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk tujuh bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Jadi Yaitu. Tadi itu melambangkan kekuasaan ya. Ya itu Kekuasaan Pak. bertanduk tujuh satu itu kekuasaan. Riana. Sabar dulu ya, kan giliran saya. Kalau dibaca terbalik, ya seperti Pak Jospen bilang, ketujuh roh Allah adalah kayak gitu. Itu namanya mengkotak-katikkan dalil yang tertulis. Nah ini kesalahan mutlak. Jadi kalau yang tertulis di Bible itu, yaitu ketujuh roh Theos. Roh Theos itu Roh Kudus. Semua orang Kristen pahami. Makna Tritunggal itu Roh Kudus itu Roh Theos yang melayang-layang itu loh. Beda Pak Jospan, beda itu beda. Betul nggak? Roh Nggak bisa Theos dilihat yang Roh Kudus. melayang-layang itu Roh Kudus atau bukan? Beda. Oh beda. Terus Ini ada ya. Roh Theos yang di Wahyu 5 nomor 6, di Kejadian 1 nomor 2, sama-sama Roh Theos, dan juga di 1 Korintus 12 nomor 3. Yang tidak memiliki Roh Theos tidak bisa menyebutkan terkutuklah Yesus. Ini kenapa dalam teologi sekalian berbenturan? Satu sisi Roh Theos itu Roh Kudus, satu sisi bukan. Tadi Anda yang mengatakan ketujuh roh Theos di situ Roh Kudus. Sekarang bingung lagi. Jangan mengkotak-katikkan yang sudah ada. Penafsiran sendiri itu nanti terjebak dalam penambahan dalil. Wahyu pasal 2. Memang kita semua masih sesat, Pasal masih sesat 22. semua, masih belum. Kitab Wahyu pasal 22 nomor 18. Jangan kamu menambahi atau mengurangi. Nanti kamu akan mendapatkan Benar. malaikat. Jadi jangan Kang sampai Dito. tafsiran itu menjadi dalil. Nggak Kita boleh. kan belajar Kang Dito. Iya, cuman Kan belajarnya Bu, jangan memelintirkan. Anda tadi mengatakan ketujuh roh Theos itu Roh Kudus, kemudian menolak. Silakan. Oke, boleh saya jelaskan ya. Roh yang diutus Allah itu melambangkan, ini belajar kita ya, ada simbol-simbol. Seperti di zaman Lutheran, yaitu pembenaran oleh iman. Ini 7 tanduk. Tanduk pertama yaitu di zaman Lutheran. Itu pembenaran oleh iman gitu Pak Jospan. Meningkat lagi, ditolakkan kebenaran itu. Di Lutheran, itu 7 roh Allah. Nah, roh kedua, kebenaran tentang roh suci. jangan menurut Roh pendapat suci. kita. Iya, bukan pendapatku. Ada Mbak Karyana ya, saya potong sedikit ya. Kalau memang saya keliru, itu terkait dengan anak domba itu Yesus yang disembelih, itu terkait dengan penyalipan Yesus. Benar. Itu Coba benar. baca Dia firman mengutus dulu, rohnya baik-baik. ke bumi. Anak domba itu mengutus rohnya ke bumi. Roh apa? Roh yang ada kepada Lutheran, John Stoneham, Wesley, Tujuh roh Miller, itu malaikat. Jospan. Bentar Ibu Karyana. Ya, 7 malaikat itu, itu maksudnya. Jauhkanlah itu itu dari hati roh kita. Allah Itu apa pokoknya saya nggak tanggung jawab. diutus Saya ke bertanggung dunia jawab itu terhadap apa yang saya kutip ke dari Alkitab. Itu selesai. jemaat-jemaat. Apa maksudnya ketujuh roh di sini? Ketujuh roh Jadi yang diutus tolong- oleh domba. tolong Anak domba itu memahami adalah baik-baik. Yesus. Yesus mengutus Ya. rohnya ke bumi. Seperti Roh yang disembelih mana? itu anak domba, yaitu Yesus, terkait dengan penyalipan Yesus itu Itu sudah benar. ayatnya. Ya, Anak domba itu mengutus lanjut ketujuh terus. roh. Samanya kita kayak bertengkar gimana sih? Alos. Anak domba itu adalah, yaitu anak Allah Bapa yang tunggal. Setelah lahir namanya Yesus.
dia mengutus ketujuh rohnya ke bumi. Apa itu tujuh roh itu? Roh yang ada dahulu di Luther. Nah, ini ada yang menjelaskan Nabi. Ada John Knox. Ada yang pada itu tujuh roh itu diutus kepada setiap orang. Ibu, Seperti Wesley. jangan kita Seperti menafsirkan Miller. Alkitab menurut pendapat kita. Biarkan Alkitab itu menerangkan dirinya sendiri. Ya terangkanlah, terangkan. Enggak, Terangkanlah, saya menerangkannya itu, tapi tidak seperti yang Ibu terangkan. Saya menerangkannya itu seperti itu. Inilah artinya, selesai sudah. Di luar dari itu saya nggak sanggup. Itu maksud saya. Jadi jangan kita menambahi sesuatu yang tidak pernah ditulis oleh Alkitab. Menurutmu ketujuh roh itu yang mana, Pak Jospan? Udah terangkan tadi, Bu. Saya udah terangkan tanya. Nah, itu makanan keras. Nggak usah kita bahas itu. Terlalu keras. Ya. Makanan yang ringan-ringan aja, makanan keju. Oke. Terlalu keras. Silakan. Kok jadi malah melempem takut? Gimana sih Bu Karyana tadi bawain Roh Kudus, diikutin malah jangan. Jospan, Pak Jospan. Nggak tahan dia dengan doktrin yang kuberikan. Nggak tahan dia. Nggak kuat. Biarinlah. Bilang itu roh. Itu jenis-jenis roh. Roh yang diutus itu masa jenis-jenis seperti itu? Enggak lah. Jenis ketujuh roh yang diutus ke bumi. Nah, ini nggak dipahami dunia Kristen. Kok lagi ketujuh udah diterangin sama Bang Baal. Nggak usah. Ya, Itu Bang. internal. Nggak usah. Bukan ketujuh yang benar, kurang satu itu. Kan gitu tadinya. Kurang satu. Kan tadi dibilangnya kan 8 di Yesaya. Kenapa jadi kurang satu di Kitab Wahyu? Ayo, coba cari tahu dulu. Makanya itu salah, Bos. Itu ketujuh roh yang diutus, yang ditolak oleh manusia mulai dari dahulu. Sejak kebenaran diungkapkan. Itu terlalu tinggi. Gini aja, ke domba yang disembelih. Sebenarnya di aktualnya tadi Bang Alos masuk. Domba yang seperti disembelih itu Yesus pada waktu disalibkan. Emang Yesus disembelih waktu disalib? Enggak kan? Justru yang disembelih itu Yohanes Pembaptis. Itu kata perumpamaan, Kang Dito. Dia tahu kalau perumpamaannya tidak cocok, ya harusnya nggak bisa diikutin. Coba, apakah betul Yohanes harus paham, harus paham ya terkait dengan kitab nubuatan bahwa korban penghapus dosa itu kan disembelih domba. Nah, masa Yesus datang disebut anak domba, masa Yesus jadi domba? Itu adalah lambang-lambang, simbol-simbol yang tercatat di situ. Anak domba itu siapa sih? Yohanes. Coba Anda jelaskan dulu. siapa Pak? Yang Anak disembelih domba itu, itu kan Yesus. ya, yang disembelih Jadi siapa? gini, artinya begini ya. Nubuatan yang terjadi itu, anak domba itu, apakah Yesus datang menjadi domba? Kan tidak. Anda harus paham dulu. Udah tahu itu Pak ya. Jadi pertanyaan, anak domba yang seperti disembelih itu kepada Yesus atau kepada Yohanes? Yesus. Ya, anak domba itu kan Yesus. Coba jawab. Siapa Anak yang domba itu disembelih? Yesus. Coba dijawab. Yang disembelih Yesus atau Yohanes? Yang disembelih Yesus apa Yohanes? Berulang-ulang dikatakan bahwa itu anak domba. Yohanes tidak pernah anak. Tapi Bang Os, saya izin ya, saya izin dulu, Bang Kan, Ibu Karyana, saya izin dulu ya, mau ini ibadah Natal. Ya. Sorry. Ya. Ini Bu Karyana, kita tahu kok yang disalib itu katakanlah menurut iman Kristen Yesus, tapi kan disalib nggak disembelih. Nah, yang dikatakan di situ itu yang disembelih. Bahkan Paulus juga mengatakan domba itu Kadang disembelih. setiap nabi berbeda bahasa, ada sembelih, ada Oke, Bu. berbeda bahasa. Kalau pemahaman namun arti Anda sama. di dalam Bible, Yohanes itu disembelih atau tidak? Tidak, Yohanes Pembaptis. tidak. Oh, enggak. Enggak pernah baca Bible, Bu Karyana. Pak Jospen, Itu Yohanes Pembaptis itu disembelih apa disalib? Disembelih.
Waduh, kurang literasi ini tamu-tamu kita di sini nih. Pernah dibilang anak domba. Walaupun itu nggak Saya pernah tidak anak domba. berbicara anak dombanya. Kalau kiasan anak domba, Ya berarti bukan dia, berarti bukan anak domba, itu bukan Yesus, bukan Anak yang domba dimaksud anak domba adalah Yesus. anak domba itu adalah simbol untuk Israel. Domba itu Israel, Bu. Jadi itu yang saya maksud, ya. Kadang-kadang kita anak Allah, kita sebut kita anak Allah. Sementara kita tidak mengenal Allah kalau tidak karena anak domba, yaitu anaknya yang tunggal, yang diutusnya. Kita nggak mengenal Allah tanpa dia, tapi kita kadang-kadang kita bilang kita adalah anak-anak Allah. Iya, masuk ke Namun pengujian. itu tidak Ya, masuk ke itu pengujian tidak kritik. tepat. Masuk ke pengujian kritik teks. Tadi Alos mengatakan anak domba setengah disembelih itu dirujukan kepada Yesus. Padahal Yesus nggak disembelih, tepat nggak? Disembelih Yesus. Oh, disembelih. Disalibkan. Loh, Disalibkan. disalibkan itu dipaku, bukan disembelih. Ya itu bahasa dia. Bahasa siapa? Yohanes. Kok bahasa Yohanes? Bahasa Yohanes begitu. Iya. Ya di Wahyu, Susah. di Wahyu dia berkata Yohanes itu yang penulis. Susah. Kalau lari ke penulisan, kalau kita mau buktikan apakah yang menulis Yohanes bin Zebedius, boleh nggak kita uji? Coba Anda tampilkan datanya. Ada nggak Yang mana? validasi bahwa kitab Wahyu itu yang menulis Yohanes? Itu perkataan Yohanes semua. Hah? Perkataan Yohanes. Yohanes kekasih. Oke, pada waktu dia mengatakan di kitab Wahyu pasal 19 nomor 16 bahwa di sana dikatakan Yesus di paha kanannya tertulis Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Itu gimana? Dari Wahyu mana? 19 ayat 16. Oke. Jadi di paha kanannya ada tato itu kan, tertulis Raja segala raja. Apakah Yohanes pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja. Memang ya kan saya bilang tadi harus ada raja di atas segala raja, di atasnya lah Bapa adalah pemilik semesta alam ini. Nggak ke doktrin. Itu. Kita masuk ke kritik. Jangan kalian rendahkan Allah itu. Bukan, kita ke kritik Dibuat teks. langsung ke Bu nabi-nabi, Karyana kalau tidak mau pernah Allah ke diskusi nabi. nyambung, kalau Bu Karyana mau diskusi nyambung, kita bicara kritik teks yang tertulis di teks. Jadi di teks itu kita sudah paham bahwa tertulis di jubah dan di paha kanannya, maka yang kita simpulkan itu ada tulisan di paha kanannya. Bagaimana penulis ini, katanya Yohanes bin Zebedius, bisa melihat paha kanannya Yesus? Pada waktu disalibkan tidak ada. Ya kan? Loh. Jadi siapa yang dikatakan Kalian kan Yohanes? letterlek. Kalian kan ilmiah dan Loh. letterlek. Justru ilmiah ini, Jadi Bu, itu. pemahaman kita sebagai manusia. Kalau doktrin Kalian sains bisa selalu saja Ibu sains. tadi katakan, Ibu yang katakan tadi diilhami Roh Kudus. Orang Roh Kudus saja tadi dikatakan ketujuh Roh Kudus yang datang ke manusia Ya itu kami ada. berbeda dua. Ketujuh Roh Kudus katanya jenis-jenis. Saya bilang tidak jenisnya. Nah itu kalau tidak jenisnya maka yang melayang-layang Roh Tidak Kudus. ada jenis diutus ke bumi. Yang diutus ke bumi adalah kepada Kejadian siapa? pasal 1 nomor 1, pada mulanya di sana Elohim menciptakan langit dan bumi. Nomor 2-nya Itu penciptaan Roh Elohim manusia. melayang-layang. Roh Elohim melayang-layang. Semua orang Kristen mengatakan roh yang melayang-layang itu adalah Roh Kudus, Ya. ya kan? Lalu kalau Roh Theos di situ adalah Roh Kudus, maka ketujuh Roh Kudus itu bentuk Roh Kudus bukan? Tujuh Bukan. bertanduk bukan tujuh itu, termasuk bukan. Udah lari, jauh banget. Jauh. Bukan jauh banget, sama-sama Roh Theos, Bu. Karena itu penciptaan dengan Roh Kudus. Roh Kudus diutus setelah manusia banyak, ya. Jadi yang dimaksud gini.
Mungkin udah pernah saya gambar ya. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu mengartikan roh Allah belum hinggap kepada manusia. Ya. Lalu sejujurnya roh Allah itu yang pertama menghinggapi roh dari Allah adalah anak saksi amin yang diurapi oleh mulutnya sendiri. Anakku engkau hari ini kuperanakan. Itulah pertama kali dia menerima roh dari Bapa. Itu pada mulanya adalah firman itu bersama Allah. Jadi sangat jauh itu kejadiannya dengan penciptaan manusia. Jauh banget itu Kang Dito. Ya, kita nggak tahu berapa ribu tahun karena di surga itu tidak ada penghitungan tahun lagi. Tidak ada penghitungan tahun. Walaupun dikatakan 1000 tahun di surga, satu tahun di surga, 1000 tahun manusia. Itu hanya perbandingan. Namun di surga itu tidak ada penghitungan tahun. Kita nggak tahu berapa lama Bapak itu dengan anak di surga. Barulah terjadi. Nah, pertama kali semalam ada yang bertanya, apa pertama kali Bapak memberikan petuah, memberikan kerjasama kepada anak, yaitu hal menciptakan. Marilah kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita. Artinya Bapa dan anak bersama-sama berbicara, punya planning. Yang bekerja adalah yang diberi kuasa. Yang diberi kuasa adalah anak Bapa yang mencipta langit dan bumi. Sehingga yang menciptalah yang layak untuk turun ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Oke, saya sambung. Coba Anda tafsirkan setelah Anda berbicara barusan. Apa hubungannya Yesus dengan iblis? 1 Korintus pasal 5 nomor 5. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Ini udah beda konteks lagi ya? Tetap konteksnya sama. Anda mengatakan bahwa Yesus diberi kuasa dan dia adalah anak Tuhan yang diberikan kuasa. Tapi justru dia menyerahkan ini makanya bos gini, selalu kita di mana kejadiannya, apa artinya, hal apa yang dibahas, kan gitu. Nih, di mana, kapan, harus gitu dong. Apa tuh 5W ya kan? Oke, 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis hingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ketika manusia mati, itu apa? Akibat dosa. Itu diserahkan kepada iblis. Nanti diselamatkan pada hari Tuhan. Kemudian dia diselamatkan hari Tuhan nanti. Kalau memang dia milik iblis, permanenlah milik iblis. Kalau memang milik Tuhan, dia diselamatkan oleh roh. Ya kan? Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Rohnya itu bersatu dengan tubuhnya. Tubuh karyana begini mati, ya begini bangkit. Karena tidur sementara. Ingat pada saat Lazarus mati. Jadi, apa yang sulit dipikirkan di sini? Ini pada saat Yesus mati. Ini pada saat Yesus di bumi. Bukan pada saat dia mencipta. Jadi, bingung. Kalau kalian mengingat bahwa Yesuslah anak itu yang diberi kuasa mencipta langit dan bumi, semuanya sinkron. Harus ada Tuhan di atas Tuhan, baru sinkron. Kalau Tuhan Allah SWT di atas Nabi langsung ke Bapa, impossible. Oke saudara, impossible. Ingat itu. Jadi Yesus bukan Nabi, tapi orang mengatakan dia Nabi, mengatakan hamba. Bu Karyana misinya menggabung-gabungkan yang tanpa dalil, lalu tanpa ilmu, itu bahaya. Ya, kesimpulanku ini kita uji. Ayo kita uji kan gitu. Kita uji kesimpulan. Anda bilang tidak ada nabi, kemudian ada Tuhan di atas Tuhan. Ini konsep semua, apa? Ya tadi raja di atas segala raja. Ya itu ada di pahanya tertulis. Gimana? Raja itu manusia, Bu.
Gimana sih? Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan. Itu Baal, Ada itu Tuhan di Baal, atas itu Tuhan. Baal, King of the King. Oh benar, saya punya datanya, itu King of the King itu Baal. Itu ngadopsi dari Baal, makanya saya namanya Baal. Baal ini ada sebelum dunia diciptakan, sebelum Abraham ada nih Baal. Ini saya ini kenapa menggunakan nama Baal? Ini sama copy paste sifat-sifat Baal yang di copy paste oleh Yesus. Nah, Yesus ini copy paste dari Baal, makanya saya menggunakan nama Baal. Jangan bawa ke situ. Baal ini adalah the King of the King. Itu di-copy oleh Yesus, ada di tato katanya. Nanti kalau bicara tato Bang Handicam yang paham ini tato ini. Oke, lanjut dah itu. Jadi Baal itu jangan dipakai lagi lah. Ngeri itu, pagan itu. Nah, kan pagan. Jangan bicara di atas Tuhan ada Tuhan lagi, Bu Karyana. Itu konsep pagan. Lalu bukan pagan. Kebenaran yang kuberikan tidak ada nggak yang tidak masuk di akal? Ada nggak yang nggak nyambung di mana? Coba. Ya kalau Coba. Anda berstatement bahwa Yesus di atas mengambarkan Tuhan, diri kepada Bapa sebagai Bapaknya. lalu, Lalu apakah selevel Yesus dengan nabi-nabi? Tidak. Anak tidak selevel dengan nabi. Nabi Musa gagal, Yesus tidak gagal. Udah dewasa, Kenapa anak Yesus tak kalau berdosa. Yesus Tuhan tunduk kepada makhluk lain? Makhluk mana? Nah, katanya Tuhan, beda dengan lain-lain. Makhluk mana? Ke makhluk mana dia tunduk selain Bapa? Ya kepada Ada. manusia lah. Kapan dia tunduk kepada manusia? Nah ini teman-teman Kristen ini nggak kurang baca Kalau Bible. dia diadili si Pilatus, apakah itu ketundukan? Sabar. Anda bukan level saya udah tinggi. Jadi tunduk kepada peraturan Apa manusia. yang tinggi? Aduh. Sabar dulu. Kalau tidak punya Roh Kudus, penuntun tidak akan mengerti atas kebenaran. Oke, saya sedikit ya, saya masuk ya Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi Solebes. Handicam, Jospen lari nih kalau Anda handicap. Jadi gini, Daud, Abraham itu adalah bapaknya Yesus kan? Silsilah Yesus Kristus, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud Abraham Itu ini bapak. alamiah sebagai manusia. Sabar Alamiah dulu. sebagai manusia. Ini kan berdasarkan Punya Bible. silsilah jelas. Ya, berdasarkan Bible, dia adalah bapaknya Yesus, Abraham, Daud. Nah, semua ini tunduk kepada orang yang satu ini ya. Nah, kalau Abraham tunduk kepada manusia, Daud tunduk ke manusia, apalagi anaknya. Ternyata betul anaknya tunduk juga kepada peraturan manusia. Apakah itu Tuhan kalau tunduk kepada peraturan manusia? Aduh. Aku sudah Tuhan sebelum manusia, kok dikatakan gimana? Yesus ini kan Tuhan. Tetapi Iya, dia tunduk memberi- kepada peraturan manusia. Nah, Yesus ini dulu, teman-teman. Bal, gini dulu. Tujuannya menjadi manusia apa? Main-main? Hah? Tujuannya menjadi manusia memberi panutan, contoh kepada semua dunia ini manusia yang penurut. Bukan itu manusia poinnya yang gini. taat. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Apakah pantas saya bilang Yesus yang Tuhan ini tunduk kepada manusia, sedangkan manusia ini ciptaan Tuhan? Bagaimana ceritanya? Kapan dia tunduk? Di mana tunduk pernah Yesus? Oke, saya baca ya. Jadi kita tidak boleh menghujat, framing atau apapun ya. Kita hanya membacakan aja. Dan ini diakui. Ini masih makanan ringan, saudara. Udah terlalu jauh kalian tinggal. Sabar dulu, kan Anda bertanya di mana? Bang Jaspen monitor. Dicatat ya. Bang Jaspen, dicatat. Oh, siap, dicatat. Ini memang kan banyak ilmu dari saya kan, Bang Jaspen ya. Jadi teman-teman Kristen ini memang dokternya udah terlalu berkarat gitu ya. Sehingga dia tidak sadar. Bukan Yesus- berkarat. Kami sudah jauh. Oke, sebentar ya. Kilo. Kalian tinggal. Sabar dulu sebentar ya. Jadi Yesus ini imam, ya kan, rabi, betul ya? Betul ya Bang Jaspen ya? Ya. Oke. Dari mana gelar imam ini dari Yesus ini? Kan begitu. Gelar imam ini dari mana? Yesus adalah imam. Ternyata gelar Yesus imam, rabi, apapun itu dari Melkisedek. Sabar ya. Sabar saya bacakan. Kejadian 14 ayat 18. Siapa Melkisedek? Dijelaskan sini.
tentang roti, tentang anggur pun itu dia copy paste dari Melkisedek. Saya baca Kejadian, catat ya Melkisedek. Ya ini ya, Jospen. Kejadian 14 nomor 18. Melkisedek adalah Raja Salem. Oke. Membawa roti dan anggur. Nah, di copy paste sama Yesus. Iya, Melkisedek seorang imam Allah yang maha tinggi. Iya. Ini jelas nih Kejadian 14:18. Ini di copy paste oleh nanti yang lain-lainnya. Lalu apa hubungannya dengan perjanjian baru? Ini kan Kejadian nih perjanjian lama. Oke. Nah, di sini kita harus urut dulu ya. Bagaimana di Matius 1 ayat 1? Inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Oke. Kita coba kalau kita copy dulu mengenai Daud dulu. Kenapa dijadikan silsilahnya ke Daud? Di Mazmur 110 nomor 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Tuhan tidak akan bersumpah dan tidak akan menyesal. Padahal ketika Tuhan menciptakan Yesus, menciptakan manusia semua, Tuhan ini menyesal. Tetapi ketika menciptakan Melkisedek, dia tidak menyesal. Ya, karena di Kejadian 6 ayat 6 dikatakan begini, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan menyesal di sini menciptakan manusia. Tetapi ketika dia menciptakan Melkisedek, dia tidak. Ketika menciptakan Yesus, dia menyesal. Yesus manusia ciptaan. Apa dia bilang? Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal dan engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Nah, Daud di sini di Mazmur 110 dialah imam juga. Imam untuk selama-lamanya, tetapi menurut Melkisedek, aturan Melkisedek. Paham? Oke, itu Daud. Di mana Abraham? Oke, Matius 1 ayat 1 inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Di sini di Abraham, ya. Di Kejadian 14 masih ayat 18 sampai 20. Dikatakan gini, 18 sampai 20. Baca sini. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat berikutnya, lalu ia memberikan Abraham katanya. Abraham katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Luar biasa. Luar biasa ya. Melkisedek ini, Abraham ini, bapaknya Yesus aja memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Tadi Daud itu adalah menurut aturan Melkisedek. Abraham pun memberikan. Jadi luar biasa nih. Itu adalah nenek moyangnya Yesus loh. Lalu apa hubungannya Baal dengan Yesus? Oke, tadi Matius 1 ayat 1 tentunya ada hubungannya. Lalu Yesus bagaimana? Apakah tunduk kepada Melkisedek? Bapaknya tunduk, nenek moyangnya tunduk. Kita baca Ibrani 7 dikatakan begini. Kalau baca dari ayat 11 ya, sesuai. Kenapa ya? Ini bicara Yesus nih ya. Ibrani 7 ini berbicara Yesus. Perikopnya jelas. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Perikopnya begitu. Cuman pintar ini membuat perikop seperti itu karena dia dia tidak mengatakan bahwa Kristus mendapat gelar imam ini dari Melkisedek. Dia meninggikan Yesus gitu ya. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Betul, tidak salah. Tetapi kalau dia lebih tinggi daripada Harun, tetapi di ayat berikutnya dikatakan begini. Dan hal itu jauh, saya bacakan dari awal ya. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan yang sebab karena imamat itu adalah umat Israel, seorang yang ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, yang tentang dia dikatakan menurut peraturan Harun. Nah, ayat 12, sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Sebab ia yang dimasukkan di sini termasuk suku yang lain, dari suku lain tidak seorang pun yang pernah melayani mezbah, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nah, katanya nih Yesus nih. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun imam-imam. Ayat 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek.
Oke, ayat 16 di sini, 16 di 17 kuncinya. 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 17 di sini jawabannya. Sebab tentang dia, tentang Yesus, tentang Kristus diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Selamat datang nangis kawan-kawan. Jadi ini yang saya sampaikan hanya pengajaran yang ini aja ya teman-teman. Jadi betul Yesus ini adalah manusia biasa, tetap dia tunduk kepada hukum Melkisedek. Melkisedek tentunya dari Tuhannya juga sendiri. Demikian dilanjut ini Bang Handicap sudah masuk. Ya, terima kasih ya. Jadi ini penjelasannya sudah jelas, tidak perlu dibantah. Kita hanya membacakan saja. Itu karena LAI sudah menjelaskan, mentranslate dan apa, dan mudah dipahami. Jadi Yesus ini tunduk kepada hukum Melkisedek. Dialah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, sama dengan Daud, sama dengan Abraham. Oke, terima kasih. Gak usah dibantah, data valid kok. Ya, kamu salah arti. Siapa di perjanjian lama? Melkisedek. Siapa di perjanjian baru? Anak Allah. Melkisedek anak Allah, perjanjian baru juga anak Allah. Itu orang yang sama, individu yang sama, yang diutus oleh Bapa, sama oknumnya, ya. Raja Salem, Raja Damai adalah Tuhan manusia yang menuhankan Bapa di sorga. Ini yang tidak kita ketahui. Jadi semua keliru ya, sesat. Oke, jadi poinnya sini Bang Jospen, saya mengajarkan teman-teman Kristen yang terutama yang di bawah. Jadi Yesus ini bukan Tuhan karena dia tunduk kepada peraturan Melkisedek. Saya bacakan ayat data lain ya. Yesus itu Melkisedek. Di sabar perjanjian dulu. lama Melkisedek itu, di perjanjian baru dia adalah Yesus anak Allah. Sabar dulu. Anak Allah Raja Salem. Saya sabar sedikit, boleh saya tambah sedikit ya? Bu Karyana. Ya. Kitab Ibrani tidak menulis bahwa Yesus bahwa Melkisedek itu adalah Yesus. Jangan pernah tafsir seperti itu. Betul, mantap. Jangan ngarang. Jadi menurut Anda siapa? Bang Bunda Karyana, kalian dikatakan oleh Jospen ngarang itu artinya. Menurut Jospan siapa? Siapa Melkisedek? Sabar. Makanya saya jelaskan siapa Melkisedek. Saya jelaskan ya. Kita kan tahu siapa Melkisedek. Saya bacakan. Berarti ada saya tiga, sabar ada dulu, tiga. saya bacakan dulu. Daripada Ada berarti tidak menjawab. Saya jelaskan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem, adalah imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja yang memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10. Ini perjanjian baru ya. Dan semuanya menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, Raja juga Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Bukan Yesus ya. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Yesus beribu, bersilsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, dan selanjutnya. Di sini Melkisedek tidak beribu, tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal. Yesus berawal, Alfa. Tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Yesus game over. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi Melkisedek disebut juga anak Allah. Tetapi yang lebih unggul sini Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Sedangkan Yesus beribu. Dia tidak bersisilah, Yesus bersisilah. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Harinya tidak berawal. Yesus berawal, Alfa. Ya kan, Alfa. Terus kemudian dilahirkan dari ibu. Hidupnya tidak berkesudahan. Yesus game over, kan gitu. Melkisedek tidak. Seperti itu mungkin. Camkanlah, dia bilang. Di ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya. Sesat. Enggak. Ini di ayat berikutnya Bang Jospen. Dia bilang, camkanlah. Ada katanya ya. Camkanlah. Sampai katanya ini ya. Ingat loh ya. Berarti ada oknum di selain Allah, selain Yesus. Ada oknum ya. Iya, memang ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Yesus ini tunduk kepada sesat semua. Jospan juga sesat. Ya. Sabar dulu, saya bacakan ayat nomor 4-nya begini. Camkanlah, dia bilang. Betapa besarnya orang itu, dia bilang.
yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan persepuluhan dari segala rampasan yang baik. Jadi jelas di sini dalam perjanjian baru di Ibrani, ya, Anda baca di Ibrani berapa, saya tidak mau kasih tahu biar kalian belajar. Camkanlah, ayat 4-nya berkata ini, camkanlah, dia bilang, pakai ada tulisan camkanlah. Betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham pun bapa leluhur kita, bapa leluhurnya Yesus memberikan persepuluhan dari segalanya serampasan itu. Luar biasa. Poinnya begitu aja, silakan. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Diskusi yang menarik antara Bu Karyana dengan orang Muslim, ya. Ajaran Samawi dan ajaran pagan. Apa itu ajaran Samawi? Ajaran Samawi adalah agama Samawi, ajaran yang langsung datang dari langit, dari Sang Pencipta, dari Yang Maha Kuasa. Sementara ajaran pagan, itu kita tahu pagan, mereka adalah sesuatu yang mendewakan sesuatu, patung, kemudian pohon-pohon besar, penyembah-penyembah berhala lah ya, penyembah pohon besar atau animisme, dinamisme itu kan. Jadi orang zaman dulu sebelum turunnya agama Islam, mereka masih menyembah sesuatu yang mungkin dikira dia paling besar, kemudian diagung-agungkan karena di sana tuh menjadi rumah dari sosok makhluk astral yang mungkin ditakuti, sehingga orang zaman dulu tuh mengatakan bahwa itu adalah Tuhan ya, gitu. Atau mendewa-dewakan sesuatu, menyembah patung. Patung sendiri sudah mereka buat, disembah-sembah seolah ini adalah Tuhannya. Kenapa nggak menyembah si pembuat patungnya sendiri aja, gitu ya? Lebih hebat karena apa? Dia sendiri yang membuat Tuhannya, menciptakan Tuhannya dengan patung. Kenapa nggak disembah? Mungkin akan lebih baik itu aja. Oke? Terima kasih sahabat dua sudut pandang. Mudah-mudahan ilmu ini bisa memberikan kita wawasan bahwa di sekitar kita masih banyak saudara-saudara yang masih tersesat dengan ajaran pagannya. Sampai ketemu lagi untuk video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.